Pendengar, sesaat lagi Anda akan ikuti dialog interaktif Dokter di Radio. Dokter di Radio dipersembahkan oleh 30 radio di Aceh. Kerjasama Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh, dan radio kesayangan Anda ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar di 35 radio station di Aceh yang sedang mendengarkan Dokter di Radio untuk hari ini. Di hari ini kita akan berbincang-bincang menyangkut penanganan COVID-19 di Aceh. Sudah tersambung bersama kita Pak Mirsal Esos MPSP. Beliau adalah asisten pemerintahan di Kabupaten Aceh Barat. Assalamualaikum Pak Mirsal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mirsal, bagaimana perkembangan COVID-19 di Aceh Barat ini agar masyarakat Aceh secara keseluruhan tahu? Terima kasih Pak. Alhamdulillah kita di Aceh Barat sampai hari ini belum ada yang khusus warga atau masyarakat yang ber-KTP Aceh Barat yang terkena daripada dampak virus corona. Nah, ini juga berkat kerja keras kita dan dukungan dari masyarakat yang ada di Aceh Barat. Nah, pola penanganan Pak untuk yang ODP Pak, atau orang yang baru sampai atau orang yang memang dicurigai pembawa atau bagaimana ini Pak pola penanganannya? Kalau pola penanganan kita di Aceh Barat itu terstruktur ya. Terstruktur kita di tingkat kabupaten ada gugus tugas COVID-19 tingkat Kabupaten Aceh Barat. Kemudian ke bawah kita turunkan ada yang namanya posko kecamatan. Posko kecamatan juga menangani COVID. Kemudian di tingkat kampung, di tingkat desa, kita itu ada yang namanya Satgas Gampung. Satgas Gampung yang menangani COVID. Bahkan untuk kampung-kampung yang luas dan penduduk yang lebih banyak, itu kita sarankan untuk membentuk Satgas Jurung atau Satgas Lorong. Nah, pola penanganannya ini apakah mereka terkoordinasi langsung setiap harinya atau mereka memberikan laporan per minggu ini, Pak? Oh, setiap hari, Pak. Kalau kita di Aceh Barat itu setiap hari dalam koordinasi dalam pengendalian gugus tugas kabupaten. Jadi setiap ada orang yang ditemukan misalnya di perbatasan ya. Kalau kita di Aceh Barat itu di posko perbatasan sampai hari ini masih ada Pak. Ada di perbatasan dengan Aceh Jaya, kemudian dengan PD dan juga dengan Nagan Raya. Sampai hari ini kita masih mengaktifkan itu. Ini adalah saringan pertama kita terhadap para pendatang yang tujuannya ke Aceh Barat. Ketika ini lolos maka akan menjadi saring keduanya yang digunakan adalah Satgas Gampung dan Satgas Jurung. Ini adalah sebagai upaya kami untuk mengantisipasi agar orang-orang yang masuk dari luar Aceh itu terkendali, terpantau oleh kita, terutama mereka yang tujuannya bekerja ke Aceh Barat ya. Sebagaimana selama ini kita biasa lihat di berita-berita online ya, bahwa banyak warga yang menolak kedatangan daripada orang-orang yang dari luar Aceh Barat untuk bekerja di Melabu. Kita prinsipnya Aceh Barat ini tidak menolak orang bekerja ke Aceh Barat, hanya saja kita sangat mengharapkan adanya pemberitahuan atau koordinasi kepada gugus tugas di tingkat desa maupun tingkat kabupaten. Ini adalah rangkaian upaya kita agar COVID itu tidak menyebar di Aceh Barat. Karena status daripada orang-orang yang bekerja di Aceh Barat ini notabene seluruhnya adalah dari Sumatera Utara, dari daerah Medan. Jadi kita tahu secara nasional Medan adalah termasuk daerah merah. Jadi kita sangat waspada terhadap hal ini, Pak. Nah Pak, untuk proses belajar mengajar di Kabupaten Aceh Barat sendiri ini akan dimulai atau bagaimana kondisinya ya untuk kedepannya Pak? Yang di Aceh Barat ya. Kita di Aceh Barat, saya kemarin sudah duduk rapat itu dengan para kepala dinas pendidikan, dinas Hidayah, juga dari Kemenak. Kita sesuai dengan instruksi dari pihak provinsi akan melaksanakan kembali proses belajar mengajar di tanggal 13 Juli.
untuk menghadapi ini saya sudah rapat dengan para kepala dinas untuk mengantisipasi kegiatan ini dengan cara mempersiapkan apa yang kita persiapkan, bahwa dalam minggu depan ini kita akan memberikan bantuan sarana prasarana kepada sekolah-sekolah yang akan dibuka dari tingkat SD, SMP, MIN, MSen dan juga tingkat SMA atau MAN. Kita akan dari pemerintah Aceh Barat mencoba memberikan bantuan yang sifatnya stimulus ya Pak ya. Sifatnya stimulus, ini bukan berarti bahwa mereka tidak punya sarana itu, tapi kita hanya sifatnya stimulus, menambahkan saja. Seperti adanya termogan, kita berikan bantuan masker, kemudian bantuan wastafel untuk cuci tangan, dan juga di hari Jumat, Sabtu, Minggu ke depan ini sebelum tanggal 13, itu seluruh sekolah di Aceh Barat sudah kita koordinasikan dengan para camat dan satgas-satgas Gampong akan lakukan penyemprotan desinfektan seluruhnya. Ya. Nah, itu persiapan yang kita lakukan untuk menghadapi tanggal 13 Juli ini. Nah, kalau kita melihat kesiapan dari rumah sakit daerah untuk penanganan awal COVID-19 ini, Pak, bagaimana dengan APD-APD yang ada di sana, Pak? Kita kebetulan Aceh Barat ini rumah sakit Cut Nyaden kita bukanlah rumah sakit rujukan ya, Pak. Bukan rujukan, akan tetapi kelengkapan alat ini kita punya. Di rumah sakit juga ada, kita di Dinas Kesehatan juga kita miliki, baik yang kita pengadaan sendiri maupun bantuan daripada pihak pemerintah provinsi dan bantuan dari ada juga bantuan dari partai politik ya, dan relawan lainnya ataupun para pengusaha yang berada di luar Aceh Barat. Itu juga memberikan bantuan APD, desinfektan, masker dan segala macamnya. Juga dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Aceh Barat seperti PT MIFA, itu juga ada memberikan bantuan APD kepada kita. Kalau sumbang saran ini Pak kepada masyarakat di Aceh Barat khususnya di Melabuh ini Pak dan juga pendatang ini Pak, apa yang Bapak sampaikan dari aparatur pemerintahan Pak? Kami selaku aparatur pemerintah yang kebetulan saya di gugus ini adalah sebagai koordinator pencegahan dan penegakan hukumnya, menghadapi kondisi terkini ya, bahwa pemerintah juga sudah menganjurkan kita untuk hidup dan masuk ke dalam new normal ya. Jadi artinya aktivitas itu memang sangat diarahkan kembali seperti semula. Harapan kita kan agar perekonomian masyarakat kembali bergerak, kembali menggeliat. Karena kita tahu sejak pandemi COVID ini ekonomi masyarakat sangat menurun. Semua, bukan hanya masyarakat biasa ya, juga tingkatan para karyawan. Termasuk juga kami pegawai negeri juga terimbas saat ini. Himbauan kita kepada masyarakat tetap sama sesuai dengan anjuran pemerintah. Silakan kita beraktivitas seperti biasa dengan catatan tetap mengikuti protokol penyebaran COVID-19. Seperti ketika kita beraktivitas di luar, gunakanlah masker. Ini menjadi, kalau kami di Aceh Barat ini wajib. Kemudian sering-sering mencuci tangan ketika kita selesai kita melakukan aktivitas. Dan juga pengaturan jarak ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Kami dalam beberapa minggu ke depan ini sepertinya akan semakin mempertegas lagi di Aceh Barat. Karena setiap minggu kami melakukan evaluasi, duduk di gugus, evaluasi bagaimana partisipasi dan kondisi masyarakat saat ini. Baik mudah-mudahan, Pak. Ya. Baik Pak Mirza, mudah-mudahan program yang sudah dirancangkan dan sudah dilaksanakan ini bisa terrealisasi dengan baik. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Amin, dan, amin Pak. Terus memberikan semangat kepada masyarakat Pak Mirza. Iya Pak, terima kasih Pak. Mohon dukungannya juga dari media semua. Baik, terima kasih Pak waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita dengarkan Dokter di Radio, dipersembahkan oleh Radio Peduli COVID-19. Jangan kemana-mana, di rumah aja. Mari kita putuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Didukung oleh Komisi Penyiaran Indonesia Aceh dan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Aceh. Dan disiarkan serentak oleh 30 radio di Aceh.